Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah Aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan para saudara yang terkasih, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa terjadi 40 hari setelah peristiwa kebangkitan. 40 hari tentu ini tidak ada kaitannya dalam tradisi kita, peringatan arwah 3 hari, 7 hari, 40 hari. Tidak ada kaitannya sama sekali. Tetapi kita selalu diingatkan bagaimana kita sebelum memasuki masa Paskah menjalani masa pantang dan puasa 40 hari. 40 hari bangsa Israel mengalami pesiarahan di 40 tahun bangsa Israel mengalami pesiaran di padang gurun. 40 hari Tuhan Yesus berpuasa di padang gurun. Semuanya memiliki makna satu, untuk memurnikan perutusan, untuk memurnikan hati, untuk memurnikan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat. 40 hari setelah peristiwa kebangkitan bukan berarti 40 hari itu Tuhan Yesus hendak memurnikan diri supaya layak untuk naik ke surga. Bukan demikian. Tetapi 40 hari apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus? Dia terus-menerus menampakkan diri kepada para murid. 40 hari Tuhan Yesus memurnikan kembali murid-muridnya yang pernah mengalami kekecewaan, mengalami kehilangan harapan, pernah mengalami ketakutan karena ditinggalkan Dia dalam peristiwa Golgota. 40 hari Dia selalu mengajar murid-muridnya untuk memurnikan mereka, supaya mereka kembali mengerti, memahami apa yang Dia ajarkan, apa yang Dia katakan, apa yang Dia lakukan atas hidup mereka. Maka sekarang Tuhan Yesus naik ke surga. Dan ini juga bukan berarti perpisahan yang menyedihkan. Bahwa Tuhan Yesus meninggalkan muridnya, meninggalkan gerejanya, meninggalkan kita. Bagaimana Dia naik ke surga? Duduk di sebelah kanan Allah. Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa tidak ada seorang pun akan datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalau tidak melalui Dia yang datang dari Allah. Dan aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu. Karena itu jangan gelisah dan takut
tetapi percayalah kepada aku. Maka 40 hari setelah peristiwa kebangkitan, Tuhan Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan jika tempat itu sudah siap, maka Ia akan datang kembali kepada kita, membawa kita ke sana dan kembali bersatu dengan Dia dalam kemuliaan. Ini berarti Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, janji yang pernah diungkapkan oleh Tuhan Yesus bahwa siapapun yang diberikan Bapa kepadaku tidak akan pernah kubiarkan hilang dan binasa, tetapi akan kubangkitkan pada akhir zaman, sudah menjadi kepastian bagi kita. Dia menyiapkan tempat bagi kita. Dan bukan hanya itu saja, Dia juga menyiapkan kita supaya pantas tinggal di tempat Dia menyiapkan. Apa yang harus kita lakukan? Seperti halnya para murid dipersiapkan oleh Tuhan Yesus, sekarang mereka juga diutus untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Inilah yang harus kita lakukan sebagai tanda kita juga menyiapkan diri supaya kita layak dan pantas tinggal di tempat di mana Tuhan Yesus menyiapkan itu untuk kita. Menjadikan semua bangsa muridku. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita mau melakukan segala sesuatu yang Dia perintahkan kepada kita. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, dalam teks lain dikatakan bahwa bagaimana Tuhan Yesus mengajak mereka untuk sebelum hal itu mereka lakukan supaya menantikan hadirnya Roh kebenaran. Supaya mereka bertekun dalam doa, supaya mereka bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan Yesus itu, sehingga mereka mendapatkan karena Roh kebenaran yang adalah Roh Kudus itu. Ini berarti Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, para murid untuk menjalankan perutusan itu haruslah dibekali oleh Roh kebenaran. Dalam memberikan kesaksian, dalam memberikan pewartaan, harus menurut tuntunan dan bimbingan Roh kebenaran itu, yakni Roh Kudus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka peristiwa ini bukanlah peristiwa perpisahan, tetapi peristiwa bahwa kita memasuki masa yang baru. Tuhan Yesus memberikan kuasa, memberikan perintah kepada kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Itu berarti mengutus kita untuk memberikan kesaksian akan iman, harapan, dan cinta kita kepada Kristus dalam bimbingan Roh kebenaran, Roh Kudus itu sendiri. Tuhan Yesus menginginkan bahwa apa yang membuat kita berani mewartakan, memberikan kesaksian, sungguh-sungguh kesaksian yang benar. Kesaksian yang benar hanyalah kesaksian yang dilakukan dalam bimbingan Roh kebenaran, yakni Roh Kudus itu sendiri. Kesaksian kita bukan berasal dari kebenaran menurut diri kita sendiri. Karena kesaksian yang berasal dari kebenaran menurut ukuran kita pasti ada motif, modus yang tidak baik. Kita memberikan kesaksian, kita mewartakan, pasti karena ada modus, ada motif yang tidak baik. Mungkin supaya kita dianggap baik, kita dianggap benar, kita dianggap rajin, kita dianggap orang yang suci dan segala macamnya. Akhirnya justru akan membuat kita jatuh dalam kesombongan. Kesaksian yang tidak disertai dengan bimbingan Roh Kudus hanya akan membuat kita memegahkan diri. Dan kalau kita sudah memegahkan diri, biasanya lalu jatuh dalam sikap
merendahkan hidup orang lain, menilai hidup orang lain. Karena itulah Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka Tuhan Yesus mengutus kita untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya dengan cara kita mau melakukan apa yang Dia perintahkan kepada kita, untuk membangun kesatuan sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, maka 40 hari Tuhan Yesus telah memurnikan kita, terus-menerus mengajar kita kembali untuk memiliki hidup yang baru seperti para murid. Dan mereka akhirnya pergi untuk mewartakan akan kebenaran iman kepada Tuhan Yesus yang adalah satu-satunya juru selamat. Maka mulai besok kita akan memasuki masa novena untuk menantikan kehadiran Roh Kudus ini. Supaya dengan peristiwa itu kita berdoa dalam ketekunan bersama Bunda Maria. Seperti halnya para murid juga bertekun berdoa menantikan kehadiran Roh Kudus itu bersama Bunda Maria. Dan akhirnya mereka sungguh-sungguh berani untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kehadiran Bunda Maria sungguh-sungguh sebagai Bunda Gereja yang menemani, mendampingi kita sebagai anggota gereja. Dan kita juga sedang bersiarah bersama Bunda Maria di bulan Maria ini. Karena itu Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, peristiwa hari ini adalah masa yang baru bagi kita. Kita diajak memasuki masa yang baru, kehidupan yang baru untuk meneruskan perutusan, meneruskan karya Tuhan Yesus, yakni menjadikan semua bangsa murid-Nya. Itu berarti menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup ini. Kitalah saksi-saksi dari semuanya itu. Kitalah saksi dari peristiwa Paskah, kitalah saksi dari hadirnya kerajaan Allah itu. Maka sekarang saatnya kita mewujudkan kehadiran kerajaan Allah dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memurnikan kita, Tuhan Yesus telah memilih kita, mengkhususkan, mengkuduskan kita untuk perutusan ini. Maka Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita berbuat sebagai kesaksian akan iman, harapan, dan cinta kita kepada Kristus, kita harus tunduk, taat, setia pada bimbingan Roh kebenaran, yakni Roh Kudus yang diutus oleh Tuhan Yesus sendiri. Karena itulah bahwa Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Injil Matius sungguh membingkai akan kehadiran Tuhan Allah dalam hidup kita. Kalau Bapak, Ibu, membaca kitab suci, dalam bab pertama bagaimana diwartakan bahwa Maria itu mengandung Immanuel, Tuhan beserta kita. Dan sekarang Tuhan Yesus menyatakan itu, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, selalu hadir dalam diri kita. Dan peristiwa hari ini juga menjadi jaminan kepastian bahwa surga terbuka untuk siapapun yang percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan para saudara terkasih, kenaikan Tuhan Yesus menjadi masa bagi kita untuk meneruskan karya-karya Dia untuk menghadirkan keselamatan dengan kesaksian hidup kita yang terus-menerus dengan penuh kerendahan hati kita mau dibimbing, dituntun oleh Roh kebenaran, Roh Tuhan, Roh Kudus, karena Dia selalu menyertai kita sampai akhir zaman.